Ini ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya Yuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ini Allah Taala. Bikuli halin kapan saja. Ini mau jelas gitu terus cara pandang diingatkan iya syaidikum ayatin Allah bil khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain wa ma dzalika 'ala Allahi bi'azizin, itu bagi Allah itu mudah sekali. Jadi kalau bolak-balik matur gitu, terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku kudu ono. Ora pas kamu. Pas kamu lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pinter nyupir lah, terus bumi memangap, terus kita cemplung nggak opo. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor kira tahu muka syafa yo, mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ramah, tapi kita tenang aja satunya ramah kabeh orang sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, apa ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai dan bisa. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang fi lahzatin min lahadzati, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'alluq ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom itu ada resiko. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakir, harus rumah serap paham lah, tak ulang. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan?
Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru, vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain. Dan memang ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadahkan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, betulnya itu definisi yang sepiak. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes gak ndonga tangane ditenagakan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Lalu gue aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikih ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawara dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung, bocor atau kirakat atau jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kira tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu nggak wali kok sabtu kebir jilan. Kira-kira Allah tersinggung nggak nyebutnya? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora diidola. Channel YouTube-ku Terus ikut sirap ya kadung salah biasa wis. Terus bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang kae sing dibener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Ya sudah seperti pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simbiduran nak donga di antara waj al sayyiati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi
Wah, bar langsung Adam ora metu kok swarga diwarai. Dam kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongan. Iblis tak diwarai. Makane kena donga, ngomong. Dadi makane ya pokoke wong disenengi iku menangan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah Nabi Adam itu urung pati keusir tenan wis fatala qa Adam Rabbi kalimatin fatala. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kamane lagi pas pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Qawat al sayyiati man. Ini penting kalau atau melane wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat pengiran. Itu rasa kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agama ini pengiran. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking enggak kuatnya Abdullah bin Umar nyamatur, ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam waktu mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe ora mulya wali songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Yo agama yo. Wong bapak udah kondo kiai mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung gaji kono negara. Anaknya juga duit muni spontan, untung orang no mati kok duit. Mergo nek ora mati ra entuk rezeki. Untung ora mati kok duit. Mun iku agama ya ora piye-piye itu. Mergo agama iki diurusi. Ayo nabi palsu ben kira wae, mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, koyo Romo dosa Romo sapa iku. Woi wono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkoptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi Ceknya Uzbek jadi negara nopo? Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamophobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Aku pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mereka itu di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kemudian harusnya. Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi gara-gara apa? Jadi Baba itu bakal sate yang Bali. Dia bakal sate, berhubung sukses, ponakannya misalnya diajak orang Madura kan. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas, berhubung ke sana kiai, ono masjid masuk radio wong alim. Akhirnya anaknya dipondokno di Jawa, iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya kira, yang Bali itu ono wong ora, ya ono santri di Bali maca Fathul Mu'in. Ning Jawa kadang wong ora iso maca. Jadi mungkin bakal sate muter, era putih. Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang bujaran. Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu umat ahli sunnah.
sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Gomku ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok iki. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Jalan yang beduan ya di situ. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning sama. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ngono iku ora roh. Akhirnya dulur itu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning dinti yo menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo goblok. Engko ora ngaji, engko nak ngaji rene roh, ora ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lan kula anggere ana wong saleh tukaran Gus iki tukar saya minggat ning Papua ya alhamdulillah. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat to. Minggat Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe pondok gawe apa. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno ku segampang. Lha coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Yang Sulawesi ya tetap gawe apa? Channel YouTube-ku Mairo ABL. Kok nego ini semua yang pernah tinti. Wali Songo. Sunan Kalijaga ora kapati cocok di Sunan Kudus. Kapati cocok akhirnya dakwah ning judul di daerah ini. So akhirnya ono, ya ono dakwah orang khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa diterusno. Tapi ya baru kayak ono Islam dok Tinggir, dok Solo, dok Jog. Cara rapat itu karan ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang ngene. Berhubung baru kayak itu karan sithik-sithik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Sunan sekali Joko dukung ngene itu. Suwijoyo. Boleh semua itu ora usah terus-terus. Wis saiki mung Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kula itu yang Kudus. Serasa dicero-cero. Jelas barokah. Mau ora tukaran yo takut ning Pantura. Barokah tukaran yo. Itu. Tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah muni ngono. Pokoke nak pengangeran sing ngersano kabeh baru. Tapi ora usah dicipta. Ana suami istri pegatan. Oh, yo kadang yo barokah sing wedok atau bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wahbi. Padahal sing lanang toge, mak peget iso apa ya piye malah apik. Itu pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ada orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, dia memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya juga keturunan denane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuat. Lah ya ono sing Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule barang sugih kedu. Ono sing milih fikir ae ben tambah hisab kefikiran Islam buruh ki. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindinan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Nah, khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelanjutan kayak lanjutnya misalnya gini, saya seorang fakih ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih, padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi
Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa, makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan makan. Tapi syaratnya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tilihi mati kapan? Kan niku. Kabare rong wulan. Sesuk wis sopan rong wulan. Lho kok rong wulan cepet kok Mas. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku rong wulan kasih iso wae sesuk iso wae. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra janjeni 2 wulan 3 wulan kok dokter janjeni ke percaya men aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah ya wong cek goblok iku mondok 2 wulan iku ra mesti sesuk ya mungkin. Padha-padha mungkin sesuk ya. Mungkin kok ya. Oke, padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku tak ngaji keren mati sesuk. Yo, duit bodoh nih biasa. Saya kisah urut. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan itu tanya nak ibadah kok mati sesuk 2 wulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyangkone urip suwi. Wis kula ager. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati di derajat bareng sesuk. Ya kita memang anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Brono. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u. Kita ini butuh